Hai Sobat Tiki, kenalin gue Putnaf. Kali ini kalian lagi nonton Tiki Zen atau Tiki Netizen. Di kesempatan spesial kali ini, yaitu ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497 tahun dan episode perdana dari Tiki Zen, aku mau ngajak kalian untuk tanya pendapat para Tiki Zen mengenai Kota Jakarta. Kalau kalian penasaran apa pendapat mereka, yuk langsung aja kita tanya. Sejujurnya nggak ngaruh karena kita sudah jadi penduduk tetap di kota ini, jadi segala keputusan pemerintah itu pasti bakal selalu dipatuhi dan diikuti. Ngaruh atau enggak sih, kayaknya untuk sebutan yang baru itu bakalan awkward banget ya, bakalan agak aneh gitu ya disebutnya. Kita biasanya DKI Jakarta gitu, terus bakalan jadi DKJ gitu. Jadi mungkin pasti awalnya agak ngerubah sedikit gitu ya. Dibilang ngaruh sih ngaruh bang, belum tahu ya, maksudnya karena belum terimplementasikan juga kan. Jadi mungkin 50-50 ya kalau untuk diri aku sendiri, tapi mungkin buat orang lain ada yang berpengaruh banget. Ini DKI. Ngaruh nggak? Enggak. Sebenarnya sih nggak terlalu terpengaruh ya, karena itu cuma perubahan nama, nggak terlalu signifikan juga buat masyarakat sih. Buatku sih itu berpengaruh ya, karena kita jadi susah gitu untuk mengunjungi suatu instansi atau untuk meng-apply pekerjaan. Mungkin tidak terlalu signifikan perubahannya, apalagi Jakarta itu sudah menjadi kota yang sangat besar kan. Tetap banyak masyarakat Indonesia mungkin yang nyari pekerjaan atau pindah ke Jakarta, atau mungkin makin bertambah populasi di Jakarta dan tidak begitu banyak perubahan sih. Menurut aku ngaruh ya untuk aku, karena sebagai mahasiswa yang kayak akan lulus nanti, kayak misalnya aku mikirin kayak gimana nanti aku kerjanya, kayak kalau misalnya aku tinggal di Jakarta ini, apakah akan ngaruh dengan lapangan pekerjaan di Jakarta ini? Kemungkinan pengaruh ya. Kemungkinan ada pengaruh ya. Pernah dengar juga isu kayak properti juga penjualannya mungkin agak menurun gitu ya. Nggak sepertinya waktu masih seperti ibu kota seperti dahulu. Kemacetan itu permasalahan yang saat ini dialamin sama Jakarta. Solusinya ya perbanyak aja sih naik angkutan umum. Macet ya Kak, karena kan penduduk Jakarta tuh padat banget ya. Jadi kalau misalnya buat solusinya juga nggak tentu banyak buat didapetin solusinya. Paling gak jauh-jauh dari masyarakatnya menggunakan transportasi umum gitu. Macet udah pasti. Solusinya ganjil genap itu udah lumayan, tapi menurutku belum membantu karena masih banyak masyarakat yang kayak bawa mobil buat dirinya sendiri. Menurut aku aturannya harusnya kayak satu mobil tuh minimal untuk 2 orang atau 3 orang, jadi nggak begitu buang-buang macet-macet di jalan karena orang yang bawa mobil cuma 1 orang sendirian gitu. Macet. Nggak macet ya. Satu-satunya jalan, disiplin jalannya. Kadang-kadang macet, saat itu yang bikin macet jalan. Ya masalah di Jakarta paling cuma macet, tapi kan sekarang udah ada solusinya juga kayak ganjil genap. Cuman mungkin lebih diberlakukannya lebih ketat atau bagaimana lah supaya nggak terjadi penumpukan kendaraan seperti itu. Banjir deh. Tentang masalah pejalan kaki, untuk fasilitas pejalan kaki itu sangat kurang memadai ya. Tidak begitu ramai untuk pejalan kaki karena sering kali itu trotoar dijadiin motor lewat, terus pedagang kaki ataupun apapun, bahkan trotoar pun masih rusak-rusak gitu lah. Menurut saya solusinya bisa menyediakan fasilitas pejalan kaki yang sangat memadai, yang baik lah. Jadi supaya para masyarakat itu lebih makin senang untuk jalan kaki kemana-mana. Apalagi sudah banyak transportasi seperti MRT, LRT, dan Transjakarta kan. Polusi di Jakarta kan kayak udah parah banget. Solusinya menurut aku lebih mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum gitu. Jakarta ini kurang tertib ya, terkait kayak kendaraan gitu kan. Satu rumah punya 5 orang anak, punya 5 mobil gitu kan. Kita lihat di Jakarta kan 1 orang 1 mobil. Itu yang harus ditertibkan gitu kan. Apalagi sekarang kan pemerintah udah menyiapkan jalur sepeda. Itu harusnya diterapkan untuk beralih ke jalur transportasi sepeda lah. Bertanggung jawab
dan gak banyak janji manis aja sih. Kriterianya pasti yang bertanggung jawab ya Kak, karena kan namanya jadi pemimpin itu kan harus bertanggung jawab. Jadi kota Jakartanya lebih teratur lah gitu. Yang pertama sih harus tahu dulu sih Jakarta seluk-beluknya kayak gimana, inside and out ya. Despite of everything, kayaknya belajar yang lebih baik dulu deh sebelum dia jadi seorang pemimpin. Guru yang bagus memperhatikan rakyat kecil dan kemajuan anak-anak masa mendatang. Ya, yang pasti bisa memimpin Jakarta dengan baik, mengatur wilayah dan kotanya dengan baik, itu sih. Benar-benar memperhatikan Jakarta, terutama sisi-sisi Jakarta gitu kan, nggak cuma yang ada di pusat atau di kecamatan yang terkenal gitu aja gitu loh, kayak daerah pinggirannya juga perlu diperhatikan. Yang pasti itu kerja nyata, sering kali banyak kunjungan, tidak hanya banyak omong ya yang atau janji manis, terus tegas, jujur, dan ramah lah ke para masyarakat, mau mendengarkan saran para masyarakat Jakarta dan keluhannya. Amanah dan bisa dipercaya. Tentu kenal ya sama Jakarta, maksudnya kayak tahu apa aja problem-problem yang ada di Jakarta dan bisa mengimprove, bisa membuat Jakarta lebih baik lagi. Ya menurut saya lebih dipercaya atau amanah, dan intinya lebih ke lingkungan ya, karena di sini kita lihat lebih subur beton daripada pohon. Jadi yang utama ke lingkungan. Untuk Kota Jakarta, selamat ulang tahun. Semoga Kota Jakarta semakin banyak perubahan yang lebih baik dan lebih maju, lebih sukses. Selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta. Semoga maju terus jadi kota yang lebih keren. Happy birthday Jakarta, semoga menjadi kota yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga semakin banyak hal-hal baik yang terjadi di Jakarta untuk semua masyarakatnya ke depannya. Selamat ulang tahun Nata, makin lama, makin maju untuk memajukan rakyatnya. Selamat ulang tahun buat kota Jakarta, semoga semakin bagus, semakin wilayahnya semakin tersusun rapi lah. Selamat ulang tahun untuk Jakarta, semoga segala masalah-masalahnya cepat selesai, segala solusinya bisa diimplementasikan dengan baik. Selamat ulang tahun Jakarta, dan semoga dengan Jakarta yang ulang tahun ini, semoga Jakarta menjadi kota yang sangat bagus, menjadi ramah bagi masyarakat Indonesia, dan pokoknya makin berkembang. Selamat ulang tahun Jakarta, semoga bisa lebih baik lagi, bisa jadi kota yang lebih ramah lingkungan, lebih sehat untuk masyarakat Jakarta. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk Kota Jakarta yang ke-497. Semoga warganya lebih tertib, lebih saling menghargai, dan tidak merusak fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah Sobat Tiki, aku coba menyimpulkan jawaban-jawaban dari Tiki Zen. Kalau mereka sebagai rakyat Jakarta sendiri tidak terlalu berpengaruh mengenai perubahan status DKI menjadi DKJ. Menurut mereka, apapun masalah yang terjadi di kota Jakarta akan dapat teratasi dengan bergantung pada sosok gubernur yang akan memimpin Jakarta nantinya. Tentunya sosok gubernur yang amanah dan dapat dipercaya. Menurut kamu, apa aja sih hal yang perlu dibenahi oleh kota Jakarta? Tulis di kolom komentar ya. So, selamat ulang tahun Kota Jakarta. Nah, untuk next temanya kita bakal bahas apa ya? Tulis aja di kolom komentar, siapa tahu tema yang kalian saranin bakal kita bahas di next episode. Aku Putnaf pamit, see you on Tiki Zen selanjutnya. Bye!